nyasar, itu tiba-tiba nyamperin ke mobil gue. Ya, tapi gue lihat di belakang mobil gue ada mobil warna hitam, mobil dia. Terus dia bilang gini, "Mbak, dipanggil komandan," katanya dia. Hah? Dipanggil komandan? Gue bilang, aduh anjrit, gue mau diapain lagi gitu kan. Ya, "Mbak, pindah mobil," katanya, "ini mobilnya biar saya bawa aja," kayak gitu kan. Ya udah, gue kasih kunci mobil gue masuklah ke mobil hitam itu. Nah, ke mobil hitam itu masuk. Awalnya kakaknya si Irma sama suaminya si Adnan ini nanya mau kemana ini. Akhirnya ngomong ke hotel lah yang di SCBD. Dulu kalau nggak salah itu hotel pernah jadi tempat hotel karantina gue waktu COVID. Nah, sepanjang perjalanan ngamuk dia. Tiba-tiba gua, jadi gini posisinya di mobil. Ini gua di tengah si Adnan, di sebelah kanan itu si Rizky. Tiba-tiba gue dijambak lagi, dapat aja di kepala gue. Gue langsung langsung digituin, ditarik ke badannya dia. Jadi kan karena di tengah ada si Adnan, kepala gue diambil, rambut gue ditarik, sampai ke dia terus diduak gitu kan. Habis itu didorong tapi tangannya masih ngejambak, masih iniin rambut gue, kepala gue. Langsung gue dijedotin ke pintu mobil. Dang. Wah. Itu penyiksaan lagi sampai masuk, sampai di hotel, di lobinya tuh gue masih disiksa. Ya. Gue masih disiksa. Si Adnan itu cuman ngelakuin megang tangannya si Rizky untuk ngelepasin genggaman dari kepala gue. Itu aja deh yang dia lakukan. Gue juga nggak ngerti kenapa cuman begitu doang tuh, gue nggak paham gitu. Apakah mereka ini dibiayai hidupnya sama Alila BSJ? Betul. Kalau nggak percaya cek CCTV sana. Februari tanggal 8 berarti tanggal 9 atau nggak tanggal 8-nya itu. Cek kalau nggak percaya. Gue nggak tahu deh kenapa tuh si Adnan juga laki-laki yang dituakan. Padahal umurnya 40 lebih loh, lebih tua si Adnan daripada si Rizky. Tapi si Adnan tuh tunduk banget sama si Rizky. Apa mungkin si Rizky deket sama Bapak Prabowo, gue nggak ngerti. Ya pokoknya begitu kejadiannya. Pas dilepas genggamannya itu kan, gue ngunci rambut dong. Wah, rambut gue rontok banyak banget. Itu gue di dalam mobil, gue menggigil, tau gak? Gue kayak ada di kutub utara, tremor. Gue kayak di kutub utara. Gue gemeteran gitu. Kok gue diginiin? Salah gue apa? Masa gara-gara gue putusin dia gue dibeginiin gitu kan. Udah, ya kan? Udah selesai. Dia dibawa lah tuh sama Adnan, sama Ica. Tunggu. Bukan. Adnan sama Bom. Kalau gue manggilnya Bom. Tapi namanya kalau orang-orang yang di sekitaran Pak Prabowo manggil dia Uyung. Itu adalah saudara Rizky yang sama Rizky dipekerjakan sebagai nyitirin dia dan megang semua kebusukannya. Nah, kalau mau tahu aibnya Rizky sama Uyung. Karena dia yang ngatur-ngatur, yang nganter-nganter nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana. Dia. Ke dia deh. Gitu. Udah, gue pikir gue di dalam mobil, gue ngomong sama Irma, gue bilang gue mau pulang. Gue bilang gue mau pulang. Itu aja yang gue omongin, gue mau pulang. Tiba-tiba entah kenapa gue disuruh naik ke kamar hotel. Di pikiran gue cuman gue gak mau lagi ketemu sama ini manusia semua. Gue gak mau ketemu sama semua ini manusia. Sudah cukup. Dibawalah gue ke kamar hotel, ke atas. Dia buka dua kamar. Saat gue digebuk itu, kan gue megang handphone ya. Orang pertama yang gue kasih tahu itu adalah Dimas dan para sahabat-sahabat gue yang ada di WhatsApp grup gue. Itu mereka, gue bilang gue dipukulin. Mereka sampai nggak ada yang tidur, teman-teman gue itu. Udah kan, habis itu gue dibawa ke kamar. Dia buka dua kamar hotel, gue di sebelahnya, dia dibawa ke sebelahnya. Udah, terus gue masih pegang videonya semua. Si Adnan kirim video ke Irma kirim video ke gue. Dilihat si Rizky kayaknya udah tidur karena mabuk berat kan, tidur dia. Terus gue cuma bilang, boleh nggak gue pamitan, abis itu gue nggak mau ketemu lagi sama adek lu.
Gue cuma mau ngucapin, karena dia udah tidur kan, jadi gue agak beranian gitu. Gue cuma mau ngucapin sama tinggal aja, gue bilang gitu. Terus si Adnan sama si Irma bilang oke, nggak apa-apa, dia bilang. Karena gue ke kamar dia, betul dia udah tepar di kasur. Dia udah tepar di kasur. Ya, abis itu gue peluk dia pas gue bilang istirahat ya. Gue jadi sedih. Gue bilang istirahat, gue bilang gitu. Adalah omongan yang gue nggak bisa omongin. Terus pas gue mau beranjak dari kasur, tangannya dia tiba-tiba begini. Akhirnya gue dipiting. Mungkin dia tahu, mungkin dia dengar omongan gue. Udah, gue mau keluar, gue mau pindah tempat, mau berdiri tuh nggak bisa, karena gue dipeluk, dipiting gitu. Itu ngerti nggak maksud gue? Dia tidur, kan gue ngomong di kupingnya. Terus pas gue udah mau begini, tangan dia gitu, ada tuh di video semua, ada semua, ada videonya masih ada. Terus gue gini-gini kenceng banget ya. Terus gue nggak tahu dia ngigo atau gue nggak tahu dia acting atau gue nggak tahu dia apa. Dia bilang gini, mana pacar gue, mana pacar gue nih kita, mana pacar gue nih kita, mana pacar gue nih kita, gitu. Ya udah, karena gue dipiting gini, karena itu udah gue lihat jam udah 2:30 pagi. Karena gue juga kelelahan, abis diunyeng-unyeng, abis dijedotin palanya. Ya udah, akhirnya gue ketiduran. Gue bangun 3:30. Gue bangun 3:30 pagi, gue mau kencing. Gue telepon temen gue bilang ini gimana, gue mau pulang, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak tahu kunci mobil di mana. Apa gue tinggalin aja mobil gue di sini ya. Temen gue sampai bilang gue jemput aja nih gitu kan. Terus pas gue mau ambil kacamata gue liat dia di kasur, gue liatin mukanya gitu. Gue liatin mukanya, kok gue nggak nyangka sih orang kayak gini bisa gebungin gue gitu kan. Terus dia ngigo lagi, terus dia melek matanya, dia liat gue kan. Terus dia liat gue tadinya mau ngumpet kan, mau apa sih namanya itu, tiarap ya, biar di kasur nggak kelihatan gitu, kayak di film-film kan. Udah, habis itu dia liat gue, terus dia mau kencing, gak tega gue, layang-layang dia, gak tega gue kan. Gue mikir kayak ntar pagi keluarganya datang gak ya kesini. Di otak gue masih sepositif thinking itu, otak gue emang bego banget. Gue nih bener kata teman-teman sahabat gue tuh, lu tuh bego banget nih, lu tuh tolol, kayak gitu-gituin gue. Emang sih, karena dalam pikiran gue gini, ini orang kencing aja melayang-layang gitu kan. Gue anterin ke toilet, gue taruh lagi di kasur, gue diem aja di kursi, gue liatin muka dia. Gimana ya kalau gue tinggal gimana? Gue masih mikir gitu, coba. Gue masih mikir gitu. Ini gimana ya? Akhirnya gue tertidur sampai jam berapa? Gue lupa ya. Pokoknya udah terang deh tuh, udah terang. Gue mau pulang, dia ikut gue pulang ke rumah. Jadi pas udah bangun tuh dia kayak nggak terjadi apa-apa, kayak nggak terjadi apapun gitu. Gue sampai amazed gitu, kayak nggak terjadi apapun. Malah dia ngajakin gue makan bakso di Senayan tuh, bakso kesukaan gue, bakso babe yang ada di Patal Senayan. Terus abis makan bakso, ya kan, gue mau pulang kan, dia ikut pulang ke rumah gue. Udah abis itu kayak biasa aja. Kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Gue juga kayak gitu, kayak gitu. Udah kan, abis dari rumah gue, pulang dia, gue nggak tahu pulang kemana. Besoknya ke rumah gue lagi, nangis dia, katanya dia diceritain sama Irma kalau gue digebukin sama dia udah kayak maling ayam. Yang gue ingat kata-katanya, aku minta maaf ya. Dia nangis, kenapa sih nggak lapor? Nah makanya dengerin dulu. Dia nangis kayak anak bayi. Dia minta maaf ke gue, dia cerita, aku minta maaf karena aku mukulin kamu. Irma bilang, Rizky lu mukulin kita kayak Dedi mukulin ibunya. Waktu itu palanya diseret lah,
tendang-tendang kayak gitu. Nah itu, makanya tidak ada laporan polisi itu. Dan gue masih menghargai yang namanya Bapak Prabowo Subianto, karena buat gue image dia sudah bagus. Gue suka sama Bapak Prabowo tuh udah 3 tahun sebelum gue kenal Rizky sebetulnya. Karena gue ngikutin dia waktu dia masuk ke kabinetnya Bapak Jokowi gitu. Yang sangat disayangkan aja sih, searogan itu dia Bapak Prabowo punya sespri. Oh, kalau kalian mau tahu ceritanya lagi, ini bukan aib ya, ini adalah pengalaman hidup gue yang gue harus share. Kenapa? Karena abusive ya, yang tadi yang gue ceritain itu, sama udah memukul itu nggak boleh. Nggak boleh, mau secinta apapun loh, akal sehat kita tuh harus dipakai gitu. Apalagi kan gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki kan. Gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki, gue tidak pernah minta apapun sama laki-laki ya kan. Mending kalau dijambak lagi begituan mah Endul. Ini dijambak lagi dalam keadaan sadar, shy. Gue cuma ini sekali lagi, kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui, tapi gue tidak akan melakukan itu. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang, yang sampai detik terakhir nih ya. Kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia tuh berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya silahkan cek CCTV Fairmont. Bagaimana searogan apa dia sampai dia nodongin senjata ke kepala orang ya, dan itu ada saksinya. Silahkan cek CCTV. Terus bagaimana dia mukulin orang di lobi Fairmont, cek CCTV. Biar gua nggak dibilang fitness. Afnan kenapa ya takut? Ya takut lah, siapa yang nggak takut? Orang dia selalu bilang bawa-bawa nama Bapak Prabowo, kan takut lah, apalagi orang biasa. Kalau gua kan bukan orang biasa, gua kan ini apa namanya, titisannya anak apa ya kalau gue kan titisannya Ratu Amazon ya, jadi nggak ada takutnya selama yang gue omong itu benar. Kalau gue bohong, ya proses aja. Gue akan amat sangat senang, karena gue akan bicara lagi secara gamblang. Kan gue masih ada WhatsApp-nya. WhatsApp-nya tuh dari awal dia ngejar gue putusin berkali-kali, sampai terakhir tanggal berapa yang dia bilang dia rindu berat sama gue tuh tanggal berapa? Ya, ada semua, say.